Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang menentukan konfigurasi elektron lanjutan dan diagram orbital ya. Nah, kita ingat kembali tingkat energi dalam subkulit. Ini yang kemarin kalau kita mau menentukan konfigurasi elektron pakai ini ya, panah-panah ini. Jangan lupa. Kemudian untuk ini 4 ini menyatakan letak kulit atau nomor kulit N, kemudian P menyatakan letak subkulit, kemudian 6 ini menyatakan jumlah elektron ya. Masih ingat ya untuk itu. Kemudian contoh ini adalah menentukan konfigurasi elektron. Beberapa contohnya ada He, Ne, Ar, Kr, Xe dan Rn. Nah, ini kita dari semua ini kita bisa gunakan untuk menyingkat konfigurasi suatu elektron. Nah, ini adalah skemanya. Untuk 1s2 itu kan He 2 ya, kemudian Ne 10 ini sampai sini. Kemudian Ar 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ini adalah Ar. Ya. Ini juga sampai dengan Rn 86 berakhirnya 6p6. Oke. Nah, ini semua bisa kita gunakan untuk menyingkat suatu konfigurasi elektron. Contohnya seperti ini. Penyingkatan konfigurasi elektron untuk Sr38. Ingat, ini di jawabannya adalah Kr36 5s2. Ini maksudnya seperti ini. Sr38 ya. Tadi adalah Kr, ini 36. Nah, Kr ini kan 36 tuh. Nah, 36 ditambah 2 adalah 38. Maka konfigurasi elektron untuk Sr38 adalah Kr36 5s2 gitu ya. Kemudian Sn 50 ini. Nah, Kr kan 36 nih. Kalau kita mau Xe kan 54 berarti kurang. Maka kita tetap menggunakan Kr dulu. Kr 36 ditambah berapa agar dia menjadi 50. Maka Kr 36 5s2 4d10 5p2. Oke. Sama dengan As juga ya, seperti itu. Kemudian elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron dalam atom yang berperan dalam pembentukan ikatan kimia. Pada unsur-unsur golongan utama 1A sampai 8A, elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit elektron terluar. Ingat, kulit elektron terluar. Contohnya seperti ini. Untuk unsur litium, nomor atomnya adalah 3. Maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s1. Ini adalah 2, 1, ini adalah penulisan konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Nah, ini kulit pertama adalah 2 ya pangkatnya ini. Kemudian kulit kedua 1. Maka 2, 1. Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Maka dia adalah 1. Kemudian berilium. Berilium itu 4 nomor atomnya. Maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2. Pada kulit pertama dia adalah 2 ya. Kemudian pada kulit kedua dia adalah 2 juga. Maka konfigurasi elektronnya adalah 2. Untuk boron 5 nomor atomnya. Nah, ini konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p1. Ingat, untuk kulit pertama dia adalah 2. Kemudian untuk kulit kedua, lihat kulit kedua nih kita lihat 2, 2. Berarti Sp ini berada di kulit kedua. Maka di kulit kedua itu ada berapa? 2 ditambah 1 maka 3. Oke, maka elektron valensinya adalah 3. Untuk karbon sama ya. Kemudian kalsium. Kalsium itu nomor atomnya 20. Ingat, 20 kita buat konfigurasi elektronnya dulu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Untuk kulit pertama dia 2, kulit kedua ingat yang angka 22 ini berarti ada 8. Kemudian kulit ketiga ada 8 juga. 6 tambah 2 8 ya. Kemudian di kulit keempat ada 2. Oke, maka elektron valensinya adalah 2. Itu untuk elektron valensi. Kemudian diagram orbital yang harus diperhatikan dalam pembuatan diagram orbital. Yang pertama, orbital dilambangkan dengan kotak. Oke, dalam bentuk kotak-kotak. Kemudian elektron dilambangkan sebagai tanda panah dalam kotak. Ada panah ke atas dan panah ke bawah. Banyaknya kotak ditentukan berdasarkan bilangan kuantum magnetik, yaitu ini contohnya
Untuk subkulit es digambarkan satu kotak karena isinya maksimal untuk es adalah 2, maka dia hanya butuh satu kotak ya. Kemudian P dia maksimal adalah 6 dibagi 2 adalah 3. Kemudian untuk subkulit D digambarkan dengan 5 kotak karena isinya adalah maksimal adalah 10, maka ketika dibagi 2 maka dia 5. Kemudian yang keempat, untuk orbital-orbital yang berenergi sama dilambangkan dengan sekelompok kotak yang bersisian. Sedangkan orbital yang tingkat energinya berbeda digambarkan dengan kotak yang terpisah. Ini nanti langsung ke contoh aja biar lebih mudah. Ini contohnya pengisian diagram orbital untuk S16, konfigurasi elektronnya ini ya. Ini adalah konfigurasi elektron. Untuk mengisi kita per kulit. Untuk kulit 1 S2 dia terisi penuh kan ya, maka panahnya ke atas dulu baru ke bawah. Kemudian yang berikutnya kulit yang kedua untuk S ini ya, untuk subkulitnya berbeda ya. Ini adalah penuh juga, panah ke atas dulu baru ke bawah. Kemudian subkulit P itu 3 kotak ya, terisi penuh maka isi ke atas dulu baru ke bawah. Oke, untuk yang ini subkulit S juga sama. Kemudian ini subkulitnya P, kemudian isinya adalah 4. Karena 4 maka kita isi ke atas dulu semua, baru sisanya ke bawah. Oke, kayak gitu ya cara mengisi diagram orbital. Untuk contoh yang lainnya sama saja. Kemudian aturan penuh setengah penuh. Ini maksudnya begini, suatu elektron mempunyai kecenderungan untuk berpindah orbital apabila dapat membentuk susunan elektron yang lebih stabil. Untuk konfigurasi elektron yang berakhir pada subkulit D berlaku aturan penuh setengah penuh. Untuk lebih memahami contohnya ini ya. CR24 konfigurasinya ini ya. 10 nah 24 ya. Nah, ini terakhirnya adalah 4S2 dan 3D4. Sedangkan untuk D stabil itu ketika terisi penuh dan setengah. Nah, D4 ini kan tidak ada setengah nih. Maka agar dia setengah, dia butuh 1 elektron. Nah, untuk kebutuhan ini kita pinjam ke S. Nah, S ini kan terisi penuhnya 2. Stabil nih kalau 2. Nah, kalau setengah juga stabil. Maka agar sama-sama stabil, maka S-nya 1, kemudian D-nya 5. Jadi 4S1 ini setengah penuh, 3D5 juga setengah penuh. Maka 24CR ini agar dia stabil, maka konfigurasi elektronnya menjadi yang terakhir 4S1 3D5. Kemudian Cu29. Konfigurasi elektronnya ini ya. Yang terakhir 4S2 3D9. 4S2 ini dia penuh. Tapi 3D9 kan 9, nggak nyampe 10, separuh juga lebih, penuh juga nggak ada atau kurang, maka kita pinjam ke 4S. Nah, 4S ini akan stabil ketika setengah penuh atau penuh. Sedangkan 3D itu akan stabil ketika penuh atau setengah penuh. Nah, agar dia stabil maka D kita buat penuh, S-nya kita buat setengah penuh. Maka menjadi Cu29 konfigurasi elektronnya menjadi yang terakhir 4S1 3D10. Gitu ya. Untuk membuat diagram orbitalnya udah bisa ya. Untuk yang ini aturan penuh setengah penuh ini kita bisa pakai cara seperti ini ya. Oke. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan bisa langsung komen di bawah video. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.